Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Jathiyah ayat 9 dan 10. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin min waraihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillah wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum azabun azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid di ayat ini sehingga kita bisa lebih fasih di dalam membaca Al-Quran. Terutama ada beberapa hal penting yang perlu kita bahas, yaitu tentang bacaan di ayat 9 ini dan juga nanti ada di ayat 10. Wa idza 'alima min ayatina. Min ayatina ini bacaan izhar, tidak berdengung. Izhar artinya jelas dan terang dengan tidak berdengung. Kemudian yang kita bahas di sini adalah tanwin apabila bertemu dengan hamzah wasal. Ini disebut hamzah wasal yang terdapat di dalam suatu kata kerja atau fi'il, ya. Yang kalau kita itu meneruskan, maka hamzah wasalnya ini yang berbentuk tulisan alif ini tidak dibaca kalau kita wasal. Ketika kita wasal, kemudian wasal itu terus, ya. Ketika kita terus dari kata syai'a kemudian ittakhadhaha, maka di sini kita menemukan bahwa ada alif yang berfungsi sebagai mad iwad apabila waqaf. Jadi kalau kita waqaf di sini tentunya kita panjangkan syai'a, panjangkan satu alif kalau kita waqaf di sini. Wa idza 'alima min ayatina syai'a, itu kalau kita waqafkan menjadi mad iwad, ya. Apabila kita wasol, maka tanwin ini kalau yang tadi itu berubah menjadi mad, ya, syai'at, terus kemudian kita panjangkan. Nah, kalau kita teruskan, tanwin ini berubah fathah biasa dan kita pendekkan dan diganti, kalau tadi diganti dengan mad, namanya mad iwad, ya. Tapi kalau wasol ini diganti dengan nun, namanya nun iwad. Nun iwad, iwad artinya ganti. Jadi nun yang kecil ini berfungsi sebagai pengganti tanwin, pengganti suara tanwin fathah yang ada di sini. Karena sudah diganti, maka dia bacaannya syai'a, kemudian harokatnya nun, nun wasol atau nun iwad, nun shogir, nun wikoyah, ini harokatnya pasti kasroh. Karena sudah diganti nun, maka alif yang ada di sini sebagai mad iwad tidak berfungsi sehingga menjadi pendek. Jadi kalau wasol menjadi pendek, bukan syai'an ittakhadhaha, tapi dipendekkan. Syai'an ittakhadhaha huzwa. Syai'an
dan tidak dipanjangkan, tidak berlaku mat iwad itu, karena mat iwad khusus kalau waqaf. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Bagaimana kalau tidak ada tanda nun kecil ini? Kita beri sendiri ya, karena ini adalah tanda baca yang kita harus mengerti bahwa kalau ada tanwin kemudian ada alif kayak gini, ini adalah hamzah wasol, maka otomatis kita beri nun. Cara membacanya, nunnya dikasrohkan, yang tanwin ini dikurangi 1. Nun ini istilah lainnya nun iwad, ada nun wasol, nun shogir, nun wikoyah. Jadi ada 4 istilah. Mungkin ada yang mau menambah, silakan. Memang banyak istilahnya dalam ilmu tajwid, bermacam-macam ya. Yang penting kita betul cara membacanya, itu yang penting. Istilah boleh tidak hafal, tapi membacanya harus benar. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum azabum muhin. Ulaika mat wajib muttasil kita panjangkan 2,5 alif atau 5 harakat. Kemudian lahum azabun, mim mati bertemu dengan ain izhar syafawi tidak berdengung, azabum muhin idgham bi gunnah, kita masukkan tanwin ini ke mim sehingga membentuk tasydid mim dan kita gunnahkan. Muhin mat adid li sukun kita panjangkan 1, 2 atau 3 alif. Kemudian kita lanjutkan di ayat berikutnya, ayat 10. Ada di sini nun mati bertemu dengan waw, kita sebut dengan idgham. Bi gunnah kita panjangkan, kita dengungkan ketika kita itu mentasydid waw. Miu itu kita panjangkan. Miu waraihim jahannam. Waraihim mat wajib muttasil, ini juga 2,5 alif 5 harakat. Jahannam ini merupakan gunnah musyaddadah. Kemudian jim ini adalah waqaf jaiz, artinya boleh terus, boleh berhenti. Wala yughni anhum, nun mati bertemu dengan ha disebut izhar halqi tidak berdengung. Kemudian mim bertemu dengan mim, idgham mimi. Kemudian di sini ada idgham bi gunnah lagi. Kemudian di sini ada ikhfa hakiki min dunillah aulia. Dan khusus yang ini aulia ini ya, aulia ini kita tahu bahwa dia itu mad wajib muttasil. Kalau ini diwakafkan maka membacanya itu bisa sampai 3 alif karena dia itu menjadi mad alid disukun ya. Mad wajib muttasil kalau itu disukun atau diwakafkan itu menjadi 3 alif. Jadi bisa 2,5 alif atau 3 alif, itu tidak apa-apa, panjang sekali, dan sukun hamzanya harus jelas ya. Aulia, sukun hamzanya harus kelihatan hamzanya. Walahum azabun azim. Tanwin bertemu dengan ain izhar halqi karena ain ini adalah sebagian dari huruf halqi yang 6. Halqi artinya tenggorokan, azim mad alid disukun. Baiklah, kita mulai dari depan lagi, silakan ditirukan. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum azabum muhin min waraihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum azab
azim. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.